3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita, saya Teddy, saya Kak Ima. dalam acara Bisik Bincang Asik. Tema kali ini menarik sekali. Apa itu, sesuai dengan perkembangan zaman. Apa Miss Ima temanya? Kuliah daring. No problem. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkuliahan daring, tapi nggak masalah karena memang kita sedang situasinya pandemi seperti COVID-19 ini. dan bintang tamu atau narasumber kita juga sangat istimewa. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Kita perkenalkan terlebih dulu. Beliau adalah Dr. Esti Zatukisti MSc. Beliau ahli dalam bidang psikologi. Oke, Nanti- tepuk tangan dong. Oke, situasi lebih dahulu. Nanti kita bisa banyak bertanya dengan Iya beliau dong. terkait dengan perkuliahan daring dari perspektif psikologi. Psikologinya, iya. Untuk menyingkat waktu mungkin Miss Ima bisa langsung Oke. bertanya pada beliau kira-kira Siap. apa aja sih pertanyaan yang Siap, akan Kakak. kita sampaikan kepada Oke. beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam. Oke, Bu Esti. Iya. Ini teman-teman nih banyak sekali yang resah masalah kuliah daring. Iya, karena ini kan masa-masa pandemi kan, Bu ya. Dan banyak dari teman-teman yang mahasiswa atau teman-teman yang sekolah juga yang aduh, di masa-masa pandemi ini kok masih harus kerja, kok masih harus belajar begitu kan. Nah, akhirnya kemudian dialihkan ke kuliah daring. Online. Kalau belum Iya. ada yang tahu daring itu online. Online, ya, istilahnya. dalam dalam jaring. Bukan darling. Kalau daring Beda. beda. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu ini, bagaimana sih Bu cara kita menanggapi perkuliahan daring dalam masa-masa pandemi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga Bu Ima atau kalau Pak Dedi panggilnya Miss Ima ya. Oh, Ima ya. Bu. Sahabat Ima. bisik mengenalnya Miss Ima. Miss Ima. Kita Kak Ima. Kak Ima. Iya, Pak. Ini Kak Teddy. Kak Dedi ya. Baik, kuliah daring. Kuliah yang tidak secara langsung tatap muka. Iya. Ini memang musim mulai di era pandemi ini ya mulai digalakkan ya karena kita mau harus bagaimana lagi gitu, mau tidak mau kita harus tetap mencari ilmu Iya, gitu ya. betul. Kita harus tetap bekerja kan seperti Iya. itu. Oleh karena itu ya akhirnya kita harus mengubah ya adaptasi kita. Iya. Kalau kita merujuk kepada karena ini kebetulan saya di psikologi ya, Iya. coba kita telaah bahwa untuk menghadapi new normal istilahnya kan kalau New normal sekarang. Kenormalan baru, Iya. gitu, normalan baru ya. kalau kita karena ini nggak boleh ke Inggris. Maka Bisa kenormalan baru. diterjemahkan kenormalan baru. Kenormalan Iya. baru. Itu kan sebuah penyesuaian yang sangat besar ya. Iya. Oleh karena itu ada pentahapan di dalam kajian psikologi itu. Yang pertama ketika kita mau menghadapi sebuah kondisi yang baru, maka orang itu harus bisa acceptance. Acceptance itu menerima, penerimaan. Bagaimana ternyata kondisi kita memang harus seperti ini. Iya. Kalau kita paksakan harus tatap muka, maka akibatnya akan lebih Berbahaya lagi, begitu ya. fatal kan ya situ. Kemudian maka kondisi kita ya bagaimanapun harus menerima kondisi seperti ini. Baru setelah penerimaan itu ada, maka bagaimana kita bisa beradaptasi? Maka muncullah salah satu di bidang pendidikan itu kuliah ya udah dengan daring online. Kalau di dalam pembelajaran kita kan ada dua jenis ya, e-learning itu atau yang biasa kita sebut e-learning ya, kuliah daring itu bisa dengan langsung secara bersamaan antara peserta didik dengan pendidik itu melakukan interaksi pembelajaran ya.
itu namanya diakronis ya, diakronus ya. Jadi pendidik bisa menggunakan misalkan Zoom atau menggunakan Telegram atau menggunakan grup WA, kan? Ada interaksinya di situ. Iya, ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. atau dengan opsi yang kedua ada Apa itu Bu? pakai asinkronus, yaitu tidak secara langsung pendidik dan peserta didik itu bertemu dalam waktu yang bersamaan. Ya. Jadi misalkan pendidik sudah menyediakan materi pembelajaran di website mana gitu ya, atau di di link tertentu ya, sehingga nanti peserta didik itu bisa mendownload mempelajarinya sendiri. Kalau kita bisa tahu itu kan yang lagi ngetren ruang guru ya, Ruang guru, ya, yang kemudian nanti pembelajaran yang bisa dibuat oleh guru atau oleh dosen di website tertentu ya, atau di grup WA, dikirim ke WA grup. Nanti bisa Ini materinya gitu ya, Bu? dipelajari Jadi sendiri. memang sebenarnya nggak masalah ya Bu. Nggak Kita masalah. teknologi kita sudah lengkap, apapun sudah bisa dilakukan, tinggal kita mau atau tidak. Kadang kan tadi ya. orang kan mau melakukan sesuatu hal yang baru itu agak malas. Iya. Jadi perlu ada motivasi yang kuat dari diri kita sendiri Iya, ya betul, Bu, untuk betul. mau berkuliah secara daring. Nah, tapi begini Bu permasalahannya. Kan terkadang accept itu dari diri kita secara pribadi yang sebagai peserta didik. Sudah kita udah menerima nih legowo nih ya. Tapi kalau misal kita ada di lingkungan keluarga misalkan ya, tetapi keluarga ini belum begitu paham mengenai bagaimana sih sistematika kuliah daring, kemudian menghabiskan waktu dan apalagi kuota yang kemudian jebol Pak. Ini permasalahan biasanya curhatan mahasiswa itu tentang kuota, padahal kita kan sudah menyiapkan ya Bu biaya dan pekalongan. Nah ini biasanya kan begitu kan Bu di rumah. Kalau misal ini mahasiswa nih di rumah nih, kamu tuh kalau di depan laptop dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore gitu kan, karena kuliah daring. Nah ini kan juga kemudian tidak hanya mempengaruhi begitu ya, tidak hanya mempengaruhi bagaimana konsentrasi dia dalam menerima materi dari dosen-dosennya atau dari guru-gurunya, tapi juga secara psikologis, gimana nih saya seharusnya nih memanage waktu agar orang tua saya ini itu tetap menerima saya dan dengan kegiatan saya di rumah daring begitu. Gimana Bu? Secara psikologis itu bagaimana Bu? Seorang mahasiswa harus bagaimana sebenarnya? Oke. Ya. Komunikasi Bu Yuma. Oke. Penting. Penting sekali. Ya. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya sahabat fisik ya nanti bisa memberi informasi atau mengkomunikasikan dengan bahasanya yang bisa diterima oleh orang tua, disesuaikan dengan kondisi orang tua masing-masing. Mestinya kan antar individu kan berbeda, ada yang memang orang tuanya sudah bisa memahami bagaimana kondisi sekarang ini, kalau anak saya harus melakukan daring itu seperti apa kan gitu ya. Tapi untuk mungkin orang tua yang masih awam bahkan mungkin belum tahu ya, memang kita sebagai mahasiswa harus juga ikut memberikan sosialisasi terhadap orang tua kita, orang tua kita. Karena dukungan dari keluarga juga sangat penting. Ya benar. Bisa bilang ibu atau bapak sekarang ini kayak gini loh kan gitu. Kita kuliahnya itu bukan langsung ke kampus atau ke kelas, tapi sekarang pakainya laptop Jadi pakai dianggap HP, kita bermain laptop terus, Iya. sebenarnya lagi Iya, belajar belajar. gitu sebenarnya. Iya, Cuma nggak ada benar-benar. komunikasi. Tidak ada komunikasi. Ini juga menarik Bu, terkait dengan kemarin kan ada survei nih dari CNN. Oke, Ternyata siapa itu? 90% mahasiswa menghendaki perkuliahan secara langsung tatap muka. Padahal kondisinya sedang pandemi seperti ini. Itu bagaimana memberikan pengertian nih Bu pada mahasiswa biar tetap semangat dalam kuliah daring, tidak ngokro, ilmunya juga dapat terserap dengan baik. Yang jelas kan sekarang di media massa itu kan juga mengkaji ya yang MPLS saja, yaitu masa pengenalan Lingkungan kampus itu. lingkungan kampus itu kan itu juga dikaji untuk melakukan tatap muka itu. Sekarang kan akhirnya dialihkan daring lagi. Daring lagi kan sangat berbahaya, apalagi sekarang masa
dalam new normal ini justru kenaikan positif COVID-nya kan sangat Rekor terus tinggi ya, Bu. Iya. 3 hari kemarin rekor terus nih, Iya, tertinggi itu. meroket, Masya Terus. Allah. Mencapai 2000-an lebih, bahkan Iya. 3.000 lagi ya. Sekitar Itu kan 2.600 berapa itu? sangat mencengangkan bagi kita, sehingga itulah yang perlu kita edukasikan. Ya, mungkin ya mereka perlu juga diingatkan, disadarkan bahwa kuliah tatap muka itu ya memang itu yang terbaik ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya bagaimana lagi? Iya. Kita harus tetap menjaga ya, Iya. menjaga beradaptasi tadi. Kita Iya. harus mampu beradaptasi bagaimana kita menghadapi ini supaya bisa kita tidak bahaya ya, tapi ilmu kita bisa tetap Dapatkan. Sebenarnya kan materi-materi online banyak sekali. Iya, iya, iya. Misalkan dari jurnal-jurnal juga banyak. Juga bisa ya. Contohnya ini nih ya. Oke, religi religi ya. ya. Ini sudah banyak sekali materi-materi kita bisa ambil dari situ. Iya, iya. Ilmu yang terbaru, Betul sekali, update betul dari sekali. situ. Betul Jadi sekali. tidak masalah bagi sahabat-sahabat bisik. Fisik di Kalau rumah. kuliah dari itu sebenarnya no problem. No problem. Kita aktif saja dalam Iya. mencari-cari ini. Itu banyak Iya. sekali di dunia-dunia Di dunia online. Nah, ini yang lebih penting untuk sahabat-sahabat fisik di rumah semuanya, Bu, mungkin bisa memberikan tips atau trik biar tetap survive dalam kuliah daring. Yang jelas pertama dari sisi psikologis kita harus acceptance, adapting, dan implementasi. Ya, pertama menerima keadaan kondisi yang seperti ini tadi sehingga kita bisa lebar hati atau lebar dada Menerima kemudian beradaptasi kondisinya, effortnya itu seperti apa, berusaha untuk bisa mengikuti sistem-sistem yang terutama digariskan oleh pemerintah, lebih sempit lagi oleh lembaga pendidikan yang dimana kita mencari ilmu. Yang ketiga adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga kita bisa survive. Oke, betul sekali. Harus tetap dengan bahagia, Ya. harus dengan happy, Iya. menghadapi sesuatu dengan happy. Happy, Karena oke. masalah bukan hanya di mahasiswa, dosen Dosen juga juga harus semangat tetap ini ini membuat ya, tetap. media pembelajaran yang interaktif Yang ya, biar interaktif. mahasiswanya juga Iya, senang. benar sekali. Tapi kayaknya waktunya sudah menunjukkan Saya aduh sebenarnya masih banyak Banyak sekali sekali pertanyaan pertanyaan yang yang harus harus kita kita sampaikan iya di betul sini. sekali. Oke. Tapi karena waktu sudah mau selesai, maka ini Closing mungkin statement dari pemateri, dari narasumber dulu. Silakan Bu, mau memberikan closing statement buat teman-teman sahabat Sahabat di rumah. Terima kasih sahabat fisik semuanya. Yang satu kata kunci yaitu adaptasi. adaptasi. Ayo kita bisa beradaptasi apapun kondisinya, kita menjadi seorang yang bisa beradaptasi, maka kita akan bisa survive untuk menjalani kehidupan dalam bentuk apapun ya, dan ikhlas dalam menjalaninya. Intinya adaptasi. Adaptasi, Menyesuaikan diri. Iya. Di mana bumi berpijak, di Di situ situ kita. langit dijunjung. Oke. Begitu ya. Oke. Ini bahasa lama, jadi yang tahu yang Gitu ya. zaman-zaman old, yang milenial nih kayaknya Belum tahu. belum familiar dengan peribahasa tersebut. Oke, karena kita sudah di ujung acara, maka teman-teman di rumah jangan lupa tetap stay tune di channel YouTube kami di Bisik. Bincang asik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share dimanapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.